Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kendala satu apa. Oke. Lama juga saya tidak rekaman. Lama juga tidak menyapa lewat YouTube. Jadi dalam kesempatan ini nanti akan saya sampaikan beberapa materi terkait dengan pelaku ekonomi. Nah, minggu kemarin kalian sudah belajar tentang digital marketing, terus kemudian e-commerce dan sebagainya. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang siapa yang berperan dalam katakanlah digital marketing ataupun pelaku ekonomi ataupun dalam perekonomian secara umumnya. Nah, khususnya dalam pagi ini saya akan membahas tentang pelaku ekonomi. Nah, apa itu pelaku ekonomi? Kita cek. Nah, pelaku ekonomi merupakan sebuah pihak yang melakukan kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, maupun konsumsi, baik itu perorangan maupun organisasi. Nah, yang disebut dengan organisasi itu bisa pemerintah ataupun swasta, ataupun kelompok tertentu, bahkan atau masyarakat secara umum. Nah, itu yang disebut dengan pelaku ekonomi, di mana ada setiap yang melakukan ekonomi, baik itu produksi, distribusi maupun konsumsi, itu disebut pelaku ekonomi. Nah, oke. Dalam pelaku ekonomi itu ada 4 yang ada dalam pelaku ekonomi. Yang pertama adalah rumah tangga konsumen, kedua adalah rumah tangga produsen, dan yang ketiga rumah tangga pemerintah, serta yang keempat adalah rumah tangga luar negeri. Nah, kita bahas satu persatu. Oke. Peran rumah tangga konsumen. Nah, rumah tangga konsumen itu adalah orang yang mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen atau sebuah perusahaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, jika kalian adalah orang yang mengkonsumsi baik itu barang ataupun jasa dari sebuah perusahaan ataupun dari kelompok tertentu, dari pemerintah, dari BUMN dan sebagainya, kalian disebut rumah tangga konsumen karena kalian mengkonsumsi barang ataupun jasa. Contohnya, kalian membeli beras, kemudian menggunakan ojol ke sekolah atau ojek online. Nah, itu disebut dengan rumah tangga konsumsi. Tapi yang disebut dengan rumah tangga konsumen tidak hanya mengkonsumsi, tetapi juga pemasok faktor produksi kepada rumah tangga produsen ataupun sebuah perusahaan. Contohnya adalah pemilik tanah. Yang kedua adalah abang ojol itu sendiri. Abang ojolnya ya, bukan pengkonsumsi ojol. Nah, kenapa disebut rumah tangga konsumen? Karena itu merupakan seseorang ataupun kelompok yang memasok faktor produksi. Contohnya tanah, misalkan seperti ini. Kalian punya sebuah tanah, sepetak tanah nih. Nah, kemudian kalian sewakan kepada sebuah perusahaan, kemudian perusahaan tersebut mengolah tanah untuk dijadikan barang ataupun jasa. Misalkan lagi abang ojol. Nah, ojol itu kan jasa ya, jasa bukan barang tapi jasa. Misalkan kalian bekerja menjadi ojek online. Nah, kalian kan menawarkan jasa. Di situ disebut dengan rumah tangga konsumen. Jadi, yang disebut dengan rumah tangga konsumen adalah orang yang mengkonsumsi barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen untuk kebutuhan sehari-hari, dan atau orang ataupun seseorang yang memasok faktor produksi kepada rumah tangga produsen ataupun sebuah perusahaan. Itu yang disebut dengan rumah tangga konsumen. Nah, ini perannya di situ, peran rumah tangga konsumen. Paham ya? Nanti kalau nggak paham bisa ditanyakan. Saya jelaskan ulang lewat pertanyaan. Yang kedua, yaitu peran rumah tangga produsen ataupun perusahaan. Nah, yang kedua ini adalah rumah tangga produsen, yaitu yang memproduksi barang ataupun jasa. Yang kedua adalah pengguna faktor produksi. Kalau misalkan tadi rumah tangga konsumen adalah mengkonsumsi barang atau jasa dari rumah tangga produsen, nah, kalau rumah tangga produsen itu adalah memproduksi barang atau jasa. Misalkan pabrik baju, kemudian pabrik sepatu, kemudian apalagi pabrik HP dan sebagainya.
ataupun Grab ataupun Gojek, nah ataupun Shopee secara umum ya, bukan ininya, bukan barangnya, tapi Shopee-nya, perusahaan Shopee itu sendiri, ataupun Tokopedia dan sebagainya, itu adalah memproduksi barang ataupun jasa. Nah, rumah tangga produsen atau perusahaan adalah seseorang ataupun perusahaan yang memproduksi barang jasa. Dan yang kedua adalah pengguna faktor produksi. Nah, kalau tadi rumah tangga konsumen adalah pemasok faktor produksi, nah kalau rumah tangga produsen atau perusahaan itu adalah pengguna faktor produksi. Bisa membedakan ya. Jadi kalau RTK atau rumah tangga konsumen adalah pemasok faktor produksi, kalau rumah tangga produsen atau RTP adalah pengguna faktor produksi. Contohnya tadi, ada seseorang yang punya tanah, kemudian disewakan. Nah, dia disebut rumah tangga konsumen. Kemudian ada sebuah perusahaan yang ingin menyewa tanah tersebut. Nah, itu disebut dengan rumah tangga produsen. Tanah itu dikelola menjadi misalkan memproduksi padi, memproduksi jagung, memproduksi apapun yang bisa dijadikan sebagai barang produksi. Bisa membedakan? Kalau masih bingung, nih contoh bagannya. Nih, saya kasih keterangan ya. Kita ke RTK dulu. RTK itu adalah pembeli faktor produksi. Misalkan RTK, saya Pak Dimas ingin membeli sebuah sepatu. Nah, kan otomatis masa iya saya kalau misalkan nggak punya sepatu harus bikin sepatu sendiri, kemudian bikin baju sendiri, kan nggak mungkin. Makanya saya beli faktor produksi. Ya ini, nih, membeli faktor produksi, yaitu tadi bisa dalam bentuk sepatu, baju, ya, ataupun seragam, ataupun HP dan sebagainya. Itu kepada rumah tangga produsen. Nah, nggak mungkin dong saya membeli faktor produksi itu dengan secara gratis atau cuma-cuma. Ya mungkin ada, tapi kan itu giveaway. Nah, ketika saya sudah membeli faktor produksi kepada rumah tangga produsen, otomatis saya harus membayar. Nih, saya harus membayar barang atas pembelian barang atau jasa. Tadi saya sudah membeli barang atau jasa dari RTP, saya harus membayar. Ini ya. Ini. Nah, kemudian karena misalkan nih, saya punya sebuah tanah. Ya. Saya sewakan kepada RTP. Saya kepada RTP atau rumah tangga produsen. Kemudian tanah tersebut dikelola oleh rumah tangga produsen untuk menjadikan sebuah pabrik atau sebuah lahan untuk memproduksi sesuatu, baik itu jasa ataupun barang. Nah, setelah faktor produksi tersebut disewa atau digunakan oleh RTP, nah kemudian si RTP itu harus membayar balas jasa faktor produksi tersebut, berupa uang ataupun sewa uang ataupun apapun. Ketika si RTP ini sudah membeli faktor produksi atau menyewa faktor produksi dari RTK, itu harus membayar balas jasa faktor produksi. Paham ya? Jadi RTK itu adalah membeli barang dari RTP. Nah, kemudian saya harus membayarnya. Nah, RTP ini menjual barang kepada RTK, dikonsumsi oleh RTK. Karena misalkan RTP tadi dia menjual sepatu, dijual kepada RTK, ini penjualan barang atau jasa, kemudian dikonsumsi. Nah, kemudian ini misalkan Grab itu menyediakan jasa abang ojol. Nah, itu dikonsumsi oleh kalian kalau kalian pergi ke sekolah atau kalian memesan makanan dari ojol dan sebagainya. Ini dalam bentuk jasa. Nah, kemudian si RTK ini
rumah tangga konsumen itu harus membayar atas pembelian barang atau jasa tadi. Ketika sudah menggunakan barang dari RTP atau menggunakan jasa dari RTP, itu harus membayar. Ya. Kemudian si RTK ini memberikan faktor produksi, misalkan tadi tanah, kemudian gedung, ataupun apapun yang bisa diproduksi oleh rumah tangga produsen. Kemudian rumah tangga produsen itu harus membayar balas jasa faktor produksi itu tadi. Paham ya? Kalau kalian kurang paham, bisa tanyakan ke saya, dan kalian harus membaca buku ataupun LKS ataupun sumber lainnya yang terkait dengan rumah tangga konsumen ataupun rumah tangga produsen. Nah, itu pelaku ekonomi, rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Ternyata pelaku ekonomi itu tidak hanya rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen, tapi ada rumah tangga pemerintah dan rumah tangga luar negeri. Kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, peran rumah tangga pemerintah. Ini ya, rumah tangga pemerintah itu adalah membelanjakan pendapatan negara untuk segala macam keperluan pemerintah. Melakukan pengeluaran dengan membeli barang ataupun jasa yang bertujuan untuk meningkatkan fasilitas dan kepentingan umum. Nah, membelanjakan pendapatan negara, ini yang pertanyakan. Pendapatan negara ini berasal dari mana? Yaitu dari pajak, dari sewa tanah yang dipunyai oleh negara dan sebagainya. Kebanyakan pendapatan negara itu berbentuk pajak ataupun hutang luar negeri. Itu pendapatan negara. Jadi kalian kalau misalkan sudah dewasa nanti, kalian punya rumah, kalian kan harus membayar pajak atas rumah. Kalian punya sepeda motor, kalian punya mobil, itu kan harus membayar pajak. Nah, pajak tersebut itu dibelanjakan oleh pemerintah untuk meningkatkan atau kepentingan umum, misalkan pembuatan jalan, pembuatan sekolah, membangun fasilitas umum dan sebagainya. Itu hasil dari pajak kalian masyarakat. Nah Pak, kalau misalkan pajaknya itu banyak orang yang nggak bayar pajak, kemudian pajaknya itu nggak menutupi untuk pembelanjaan negara, itu datangnya dari mana? Pendapatan negara seperti saya bilang tadi tidak hanya dari pajak, tapi juga dari pinjaman luar negeri dan pendapatan-pendapatan yang lain. Nah, berarti itu namanya bukan pendapatan, Pak. Iya, tapi ya mau dari mana lagi pendapatan negara selain pajak dan hutang luar negeri. Itu. Sebenarnya ada beberapa sektor pendapatan negara. Itu dibahas nanti. Nah, kemudian peran rumah tangga pemerintah yang kedua yaitu menyiapkan barang serta jasa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat secara luas dengan melakukan kegiatan produksi barang dan jasa melalui BUMN. Nah, contoh BUMN seperti apa? Pertamina, kemudian apalagi Telkom itu adalah BUMN. Bank BRI, BNI, Mandiri itu adalah BUMN. Apa itu BUMN? Badan usaha milik negara. Kalau yang dikelola oleh daerah disebut apa? Yaitu BUMD atau badan usaha milik daerah. Itu di setiap daerah punya BUMD masing-masing. Kemudian peran rumah tangga pemerintah yang ketiga yaitu menciptakan iklim sehat dan kondusif bagi dunia usaha dengan melakukan bimbingan pengaturan, pengarahan, dan pengawasan dengan membuat peraturan atau perundang-undangan. Nah, disebut apa rumah tangga pemerintah dalam poin ketiga ini atau menciptakan iklim bla 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 sampai dengan undang-undang? Disebut dengan pencipta peraturan atau rule of law, ya, agar kondisi ekonomi suatu negara itu kondusif, khususnya Indonesia kondusif. Nah, peran pemerintah yaitu di situ sebagai pembuat regulasi atau aturan ataupun undang-undang agar perekonomian Indonesia itu tidak semaunya sendiri, tidak jelas arahnya kemana. Jadi pemerintah itu dalam perekonomian jadi sebagai pembuat regulasi. Nah, kemudian yang keempat, peran rumah tangga pemerintah yang keempat yaitu menjaga stabilitas ekonomi dengan membuat dan menerapkan kebijakan-kebijakan ekonomi. Misalkan harga minyak ini kan menjelang
Lebaran biasanya naik. Nah, itu adalah peran pemerintah agar ekonomi di suatu negara itu stabil. Jadi menjaga stabilitas ekonomi dengan membuat dan menerapkan kebijakan ekonomi. Itu adalah peran rumah tangga pemerintah. Jadi selain membuat faktor produksi, jadi pemerintah itu juga punya peran sebagai regulator atau sebagai organisasi yang membuat peraturan agar kegiatan ekonomi di Indonesia itu tidak semena-mena, tidak terarah, jadi tidak crowded, intinya seperti itu. Itu adalah peran rumah tangga pemerintah. Dan yang terakhir yaitu adalah peran masyarakat luar negeri atau pelaku ekonomi masyarakat luar negeri. Yang pertama yaitu melalui kegiatan perdagangan, baik itu ekspor ataupun impor, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Nah, yang kedua yaitu adanya tukar menukar tenaga kerja antar negara dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan mutu serta jumlah barang yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu membuka lapangan kerja baru. Yang keempat, meningkatkan keuangan atau pendapatan negara berupa devisa. Nah, rumah tangga luar negeri selain ekspor dan impor itu juga ada pertukaran tenaga kerja. Kalau misalkan kalian pernah mendengar TKI, tenaga kerja Indonesia, itu adalah peran dari masyarakat luar negeri. Jadi di Indonesia itu ada agen-agen untuk menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri. Biasanya itu di Arab, Malaysia, Singapura, kemudian Cina, Jepang, dan sebagainya. Yang ketiga, atau membuka lapangan kerja baru. Nah, luar negeri itu banyak menginvestasikan uangnya kepada Indonesia untuk membuat perusahaan-perusahaan baru. Nah, akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan. Misalkan investasi yang masuk ke Indonesia, Chevron, kemudian apalagi Freeport dan sebagainya, itu adalah investasi dari luar negeri yang akhirnya menciptakan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat Indonesia. Nah, kemudian meningkatkan keuangan atau pendapatan negara berupa devisa. Contohnya tadi, ketika ada seorang TKI yang berangkat ke luar negeri, nah kan otomatis ketika pulang ke Indonesia, uangnya itu kan ditukarkan dari mata uang asing kemudian menjadi mata uang Indonesia atau rupiah. Nah, itu disebut dengan devisa, gitu ya. Jadi TKI itu sangat berperan terhadap pendapatan negara yang berupa devisa. Oke, cukup sekian. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar, atau bisa chat pribadi kalau misalkan kalian malu di kolom komentar. Tapi di kolom komentar Google Classroom loh ya, bukan YouTube. Oke, sekian, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.